Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhana dengan NIM 2202-22042, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang kualitas pengambilan keputusan, di mana terdapat 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu tentang intuisi mengenai kualitas keputusan, di mana intuisi dalam pengambilan keputusan adalah kemampuan untuk memahami situasi tanpa bukti yang jelas, seringkali berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang tidak disadari. Ini sangat berguna dalam situasi yang beresiko dan ketidakpastian, di mana informasi mungkin tidak lengkap. Adapun penelitian menunjukkan bahwa banyak manajer yang menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan mereka, menggabungkannya dengan analisis data untuk hasil yang lebih baik. Adapun salah satu teknik yang digunakan untuk mengembangkan intuisi adalah teknik first principle thinking, di mana teknik first principle thinking ini dapat meningkatkan intuisi dengan cara mendekonstruksi asumsi yang ada dan membangun pemahaman baru dari prinsip dasar. Proses ini melibatkan identifikasi asumsi, analisis masalah ke dalam komponen fundamental, dan merumuskan solusi sederhana. Pembahasan selanjutnya mengenai pendekatan formal untuk kualitas keputusan, di mana dalam pendekatan formal untuk meningkatkan kualitas keputusan melibatkan beberapa tahapan sistematis. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah, diikuti oleh pengumpulan dan analisis data yang relevan. Selanjutnya, alternatif dikembangkan dan dievaluasi, dan satu alternatif terbaik dipilih untuk diimplementasikan. Terakhir, evaluasi hasil dilakukan untuk memastikan efektivitas keputusan. Pendekatan ini juga mencangkup penggunaan model pengambilan keputusan yang logis dan berbasis bukti, serta mempertimbangkan konteks dan kondisi yang ada. Pendekatan formal untuk kualitas keputusan melibatkan proses sistematis yang mencangkup beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi masalah atau tujuan. Langkah pertama adalah mengenali masalah yang perlu diselesaikan atau tujuan yang ingin dicapai. Memastikan bahwa masalah terdefinisi dengan jelas sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Langkah kedua yaitu pengumpulan informasi. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Ini mencangkup data historis, observasi, dan penelitian yang dapat membantu memahami konteks dan implikasi dari keputusan yang akan diambil. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi alternatif. Dengan informasi yang cukup, kembangkan berbagai alternatif atau solusi yang mungkin untuk mencapai tujuan. Penting untuk mempertimbangkan berbagai pendekatan, tidak hanya berfokus pada satu opsi saja. Yang keempat yaitu evaluasi alternatif. Setiap alternatif harus dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, manfaat, resiko, dan dampak potensial. Ini membantu dalam menilai seberapa baik setiap alternatif yang memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengambilan keputusan. Setelah mengevaluasi semua alternatif, pilihlah alternatif yang dianggap paling sesuai. Keputusan ini bisa diambil secara individu atau kolaboratif, tergantung pada konteks dan kompleksibilitas masalah. Langkah keenam yaitu implementasi keputusan. Setelah keputusan diambil, langkah berikutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Ini mencangkup perencanaan tindakan konkret dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk implementasi.
Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Setelah diimplementasi, penting untuk memantau hasil dari keputusan tersebut dan melakukan evaluasi. Apakah tujuan tercapai? Jika hasil tidak sesuai harapan, tindakan konkret mungkin diperlukan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara sistematis, kualitas keputusan dapat ditingkatkan, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan kemungkinan mencapai hasil yang diinginkan. Poin terakhir, pembahasan mengenai sejarah singkat penelitian, pertimbangan, dan keputusan. Sejarah singkat penelitian, pertimbangan, dan keputusan. Penelitian mengenai pertimbangan dan keputusan telah berkembang sejak zaman kuno. Beberapa tokoh awal seperti Aristoteles membahas bagaimana manusia membuat keputusan berdasarkan dengan rasionalitas. Namun, perkembangan signifikan terjadi pada abad ke-20 dengan munculnya teori-teori psikologis dan ekonomi. Sejarah penelitian dalam bidang ini mencangkup perkembangan dari teori ekonomi klasik hingga pendekatan psikologis yang lebih modern. Awal mula penelitian pengambilan keputusan dapat ditelusuri kembali ke teori utilitas harapan yang dikembangkan oleh von Neumann dan Morgenstern pada tahun 1944. Teori ini berfokus pada bagaimana individu membuat pilihan rasional berdasarkan ekspektasi hasil dari alternatif yang ada. Sedangkan pada tahun 1955, Herbert Simon memperkenalkan konsep satisficing yang menunjukkan bahwa individu seringkali tidak mencari solusi optimal, tetapi cukup puas dengan pilihan yang memadai. Ini menandai pergeseran dari model alternatif ke model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Mengakui bahwa perilaku manusia seringkali tidak sesuai dengan teori rasional, pada tahun 1980 sampai 1990 muncullah teori pilihan yang dipengaruhi oleh emosi dan konteks sosial. Kahneman dan Tversky meraih Nobel untuk pekerjaan yang menyoroti bagaimana keputusan tidak selalu rasional. Sedangkan pada tahun 2000-an, penelitian semakin melibatkan pendekatan interdisipliner, di mana menggabungkan neuroscience dengan otak yang terlibat dalam pengambilan psikologis untuk memahami mekanisme keputusan. Hingga saat ini, fokus pada pengambilan keputusan dalam konteks yang lebih kompleks seperti perilaku konsumen, kebijakan publik, dan teknologi. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor budaya dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Seiring waktu, penelitian terus berkembang untuk memahami lebih baik bagaimana manusia membuat pilihan dalam berbagai konteks. Itulah tadi pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Meskipun pembahasan cukup singkat, tapi ada pembelajaran di dalamnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.